Sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan, keselamatan dan diberikan kekuatan agar kita semua bisa selamat serta melewati ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, pagi ini merupakan hari yang sangat berbahagia buat kita karena sudah ada 514 Korda yang hadir dari wilayah 1, 2, dan 3. Seperti kita tahu, banyak sekali tantangan yang dialami oleh koordinator daerah di lapangan untuk memastikan KPM mendapatkan bantuannya. Bapak Ibu izinkan saya menampilkan sekilas video perjuangan kawan-kawan Korda di lapangan. Silakan Mbak Dewi. Bapak, setiap melihat video ini saya selalu tersentak betapa tantangan di lapangan ini tidak main-main ya. Selanjutnya adalah acara pembukaan dan arahan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang diwakili oleh PLH Sekretaris. Kepada Bapak Wayan kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi ini. Pertama-tama kami menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin pagi ini saya ditugaskan Pak Dirjen untuk menyampaikan atau wakili beliau dalam rangka membuka acara kegiatan penguatan kapasitas Korda seluruh Indonesia
ya, sesuai laporan dari panitia tadi bahwa 514 Porda sudah hadir di dalam acara ini. Mudah-mudahan komitmen sebagaimana yang sering kita sampaikan, teman-teman Porda tetap semangat walaupun tantangannya luar biasa sebagaimana keseharian sudah. Maksudnya setelah gue stand beda, stand minggu kepeng. Mohon di unmute. Direktur belum di unmute, Pak. Maaf. Ya. Terutama Pak Setiawan yang dengan setia sejak lama sekali sudah kita bercengkerama ya dalam tugas-tugas penanganan kemiskinan ini, dan sering sekali kita pertemuan-pertemuan hampir keseluruhannya dalam rangka peningkatan kapasitas, baik saat saya dulu masih di Irjen maupun sekarang sudah di teknis ini. Terima kasih Pak Setiawan. Mohon izin akan saya share materinya sedikit sebagaimana pesan Pak Dirjen. Coba ditayangkan. Bapak Ibu sekalian, penanganan fakir miskin atau penanganan kemiskinan yang menjadi kur inti dari kegiatan utama atau kalau dibilang adalah indikator utama dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin ini memang menangani kaum miskin atau dalam istilah penanganan fakir miskin. Kalau merujuk kepada beberapa pendapat gitu ya, bahwa miskin itu sebenarnya bagaimana yang sering disampaikan oleh almarhum anggota dewan itu Pak Ali Tahir, yang miskin itu sebenarnya lebih kepada pikiran gitu. Karena memang orang miskin pertama sekali bukan semata-mata karena tidak punya harta benda, tetapi karena memang pola pikirnya sudah miskin gitu. Tapi yaitu pendapat beliau melihat kemiskinan ini bukan tidak bisa diperbaiki sepanjang kita akan memperbaiki pikiran. Baik Bapak Ibu, kita melihat kemiskinan. Kemiskinan ini adalah sebagai salah satu ketimpangan kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang sudah mohon di mute dulu, yang di unmute dulu teman-teman. Baik, kita lanjutkan bahwa ketimpangan itu terjadi memang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat kita, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. Jadi khusus di Indonesia sejak tahun 2015 hingga September 2019, upaya-upaya pemerintah dalam penanganan kemiskinan sebenarnya sudah menunjukkan tren perbaikan. Tren kemiskinan ini dapat dikatakan menurun. Yang di tahun 2015 itu kemiskinan di negara kita masih sekitar 11,22, seiring dengan lebih diintensifkannya program-program penanganan fakir miskin melalui kegiatan-kegiatan bantuan sosial, maka pada September 2019 kemiskinan ini sudah bisa masuk ke dalam satu digit, yaitu 9,22%. Ini tidak terlepas dari sumbangsih teman-teman di lapangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai ujung tombak dari pemerintah, khususnya Kementerian Sosial. Kemudian akibat dari munculnya pandemi COVID-19
COVID-19 ini memang berpengaruh sangat luar biasa kepada keadaan kehidupan maupun penghidupan di negara kita. Ternyata ya, meluluh lantahkan perjuangan kita dalam tanda kutip. Akhirnya kemiskinan naik lagi, merambah naik akibat dari dampak COVID tadi. Ya, naik sekitar 0,97%, atau sekitar 2,76 juta, 10,19. Nah, ini fakta yang terjadi di negara kita selama 2020. Ya, sampai saat ini masih dampaknya belum bisa kita mengatakan ada perbaikan yang berarti. Namun sejak pandemi 19 ini, ketimpangan juga mengikuti, meningkat 0,380 pada September 2019, kemudian menjadi 0,381 dan seterusnya 385 di tahun 2020, dan juga masih tetap mengalami kenaikan-kenaikan. Ini artinya kemiskinan itu sangat dinamis. Belum tentu hari ini turun, besok turun, lusa belum tentu juga turun, mungkin bisa naik, atau hari ini naik, lusa 3 hari lagi bisa juga turun, tergantung dari situasi dan kondisi dalam masyarakat, mungkin karena bencana atau karena hal-hal lain yang berdampak kepada kemampuan setiap manusia, setiap keluarga dalam mengatasi masalah-masalah ini. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah tentu kemiskinan ini menjadi program prioritas, bahkan menjadi prioritas nasional di dalam program-program kita. Lanjut Pak, di share-nya. Sudah tentu menjadi perhatian serius dari kita, karena sesungguhnya sasaran-sasaran kegiatan dari kementerian kita sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 13 tahun 2011 selalu mendorong kita bagaimana percepatan terhadap penanganan kemiskinan ini, di mana sasaran secara makronya sebagaimana dalam layar sudah tentu menjadi prioritas pemerintah dalam sekuat tenaga mengatasi kemiskinan ini. Nah, kalau kita lihat kondisi kemiskinan di Indonesia, sebenarnya menurut beberapa pendapat gitu, kondisinya ada 2 jenis kemiskinan. Ada yang disebut kemiskinan kronis, ada juga yang disebut kemiskinan ekstrim. Dan tentu ini memiliki perbedaan yang selama ini belum disadari oleh masyarakat kita. Kemiskinan yang sifatnya kronis ini yang menjadi prioritas harus kita tangani. Dengan sendirinya kemiskinan ekstrim bisa juga teratasi. Tapi kalau hanya mengatasi kemiskinan ekstrim, kronis belum tentu teratasi. Artinya prioritas penanganan ini adalah kepada kemiskinan yang kronis. Oleh karena itu prioritas pembangunan kita, Kementerian Sosial ini, memang penanganan kemiskinan dalam berbagai bentuk kegiatan, dalam berbagai bentuk program. Ada yang kita sebut dengan kegiatan atau program PKH, ada yang BBNT atau sembako, ada juga program BST, termasuk di dalamnya program-program perbaikan rumah, RSTLH, rehabilitasi sosial, karena kemampuan pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk pembangunan rumah tidak layak huni ini belum kita rubah dari rehabilitasi sosial menjadi pembangunan, karena dengan nilai yang belum begitu besar, mustahil kalau kita menyebutnya bantuan pembangunan rumah, tetapi tetap kepada rehabilitasi rumah. Pada tahun 2011 kemiskinan ekstrim ini sebagaimana yang dimuat di dalam beberapa literatur gitu, cukup tinggi memang, atau kalau
dilihat pendapatannya adalah sangat rendah, yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-harinya. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, dan tentu kita tidak boleh berhenti, tidak mengenal kata capek atau tidak mengenal kata bosan dalam upaya-upaya menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana kemiskinan kronis yang juga sesungguhnya ikut naik karena pandemi ini. Bagaimanapun secara rasional, kalau orang kehilangan pekerjaan, otomatis kehilangan pendapatan, ya karena ada pembatasan-pembatasan, karena kita tidak mau masyarakat kita ini berbahaya akibat kekurang tertibannya dalam menanggapi, menghadapi, menyikapi kondisi pandemik 19 ini. Bagaimana di dalam grafik katanya September 2020 kemarin justru kemiskinan kronis ini naik menjadi kurang lebih sekitar 3,8% dari sebelumnya. Maretnya adalah 3,8%. Kenaikan yang signifikan terhadap peningkatan jumlah atau kemiskinan kronis ini. Nah, ini sudah tentu menjadi pemahaman kita untuk bisa kita laksanakan perbaikan-perbaikan bagi program yang bersinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh stakeholder yang memiliki kepedulian di dalam menangani miskin ini. Lanjut, berikutnya sekedar informasi saja, Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali program-program ada fotokopinya sama Bang Iwan tuh dari kita sebagai langkah-langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sangat Punten Pak, di unmute lagi Pak, izin. Ya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, Undang-Undang 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial juga menjadi dasar titik tolak kita bergerak sebagai payung hukum, bagaimana kesejahteraan sosial itu adalah kondisi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan spiritual, material, dan sosial dari warga negara untuk bisa hidup dalam kondisi yang lebih baik, artinya keberfungsian sosialnya di dalam masyarakat. Ini juga penting sekali karena kemiskinan biasanya masyarakat itu fungsi sosialnya terganggu karena rasa malu dan lain sebagainya. Dan ini bagian dari yang harus kita secara bertahap bersama-sama dengan stakeholder seluruh lapisan masyarakat bagaimana menangani ini, karena tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sudah tentu menjadi bagian dari tugas pemerintah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Sudah tentu guna dapat memenuhi kebutuhan setiap warga negara yang meliputi kegiatan-kegiatan rehabilitasi sosialnya, kemudian kegiatan-kegiatan pemberdayaan, dan kemudian kegiatan-kegiatan lain yang sudah tentu bertujuan mengangkat derajat dan harkat martabat setiap warga negara. Melalui Undang-Undang 13 tahun 2011, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa fakir miskin atau orang-orang yang kita golongkan sebagai orang fakir ya, tidak mampu atau sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian yang tetap atau pencaharian yang mampu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini perlu uluran tangan dari berbagai pihak untuk bagaimana meningkatkan kemampuan atau meningkatkan
kapasitas Kasih aja, udah apa, ini Bang? supaya secara berangsur-angsur seluruh warga bangsa yang tergolong fakir miskin ini mulai bisa memperbaiki pola kehidupannya, memperbaiki pola pikir, sikap dan perilaku serta ya meningkatkan kapasitas keterampilannya untuk bisa mencari penghidupan, untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Nah, itu bagian dari yang harus kita lakukan bersama-sama. Dan tentu nanti tercipta program, aktivitas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai Tunda. tanggung jawab sebagai pengelola negara atau pengelola bangsa ini. Kemudian di PP 63 tahun 2013 Pasang lampu juga terbaik, ini yang pertama. sudah dicantumkan tentang pelaksanaan atau upaya-upaya penanganan fakir miskin melalui beberapa kegiatan, melalui beberapa aktivitas. Gimana? Yang sudah tentu bentuk-bentuknya itu dengan harapan, dengan tujuan Udah tahu. bagaimana mengembangkan potensi bantuan sandang Udah dan makanan pangan apa? Mau sebagai bikin kebutuhan dokumentasi? dasar dari setiap Acara apa? manusia atau setiap orang atau mungkin keluarga. Di samping itu juga selalu kita dorong untuk meningkatkan pelayanan, pemenuhan kebutuhan dasar tadi di samping pangan, sandang, perumahan. Sudah tentu perumahan yang layak, di samping perumahan yang layak juga perumahan yang Syabang bisa terakhir dibentuk mau. menjadi rumah yang sehat. Nah ini penting, perlu sosialisasi, perlu mengedukasi masyarakat, sudah tentu melalui aktivitas pemerintah di daerah dengan berbagai lapisan masyarakat, LSM, kemudian LKS yang berkembang dan tumbuh di masyarakat. Kita selalu dorong kepeduliannya untuk bisa melakukan tugas-tugas mulia untuk memuliakan harkat dan martabat manusia. Sampai itu juga perlu kita memberikan pelayanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan bekerja, kesempatan berusaha sebagai bagian dari hak asasi sebagai manusia yang hidup layak, itu menjadi prioritas bagi kita. Kemudian di samping itu bantuan-bantuan jenis lainnya, pelayanan sosial lainnya sudah tentu yang sudah diinisiasi oleh pemerintah, Kementerian Sosial memperdayakan masyarakat, berdayakan seluruh stakeholder atau komponen yang ada di masyarakat dalam penanganan fakir miskin ini. Dan tentu perlu sinergitas kita semua, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai stakeholder untuk memajukan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Lanjut, berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah tentu bagaimana kita mengedukasi masyarakat sehingga tumbuh kesadaran tentang hak dan kewajibannya. Sudah tentu hak sebagai seorang warga negara, sebagai seorang warga bangsa, secara per orang sudah tentu berhak memenuhi kecukupan pangan sandangnya sebagai kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, dan selanjutnya dan tentu juga kita tetap akan memperhatikan hak-hak mereka. Kita sebagai ASN yang diberikan mandat mengelola bangsa ini bersama-sama sudah tentu juga akan memikirkan, mengupayakan bagaimana hak-hak warga, apalagi mereka yang disebut dengan fakir miskin, selalu kita berupaya memenuhi hak-haknya itu. Walaupun dengan kemampuan negara, bangsa ini masih terbatas. Kemudian di samping itu ada hak dan ada kewajiban sebagaimana yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang 13/2011 tentang penanganan fakir miskin, yang berkewajiban ya menjaga dirinya sendiri, jangan sangat selalu menggantungkan ada di tangan pemerintah, tapi ada kewajiban-kewajiban pribadinya bagaimana melindungi dirinya. Kewajiban untuk memiliki kepedulian sosial, untuk tetap meningkatkan, memperkuat kepedulian sosial, memperkuat keberfungsian sosialnya hidup di masyarakat. Samping juga kewajiban-kewajiban selalu berusaha bekerja bagaimana memenuhi kebutuhan. Ini hal-hal yang mendasar yang harus kita pahami
ekonomi, terlebih sebagai pendamping harus berbekal hal-hal seperti ini. Nah, secara global mungkin Perpres 59 2017 sudah menggariskan kepada kita sebagai pokok-pokok yang harus kita lakukan, yang harus kita capai untuk mewujudkan pembangunan manusia, membangun kesejahteraan secara global. Sudah tentu ada hal-hal yang sangat banyak harus kita lakukan, namun tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Kementerian Sosial. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin tidak terlalu banyak yang kami sampaikan di dalam hal ini. Hanya saja pokok-pokok yang menjadi perhatian kita, khususnya bagi teman-teman para Korda, strategi yang kita sudah tetapkan sebagai upaya-upaya mengurangi atau menurunkan angka kemiskinan ini. Yang pertama di Kementerian Sosial, khususnya di Dirjen PMN, ya bagaimana mengurangi beban pengeluaran masyarakat kesehari-harian. Samping itu juga harus ada upaya-upaya meningkatkan produktivitas atau meningkatkan pendapatan masing-masing keluarga melalui kegiatan atau program yang sudah tercipta, yang sudah didesain demikian rupa oleh pemerintah, CQ, Kementerian Sosial, sebagaimana yang kita hadapi saat ini, seperti bantuan sosial berbagai jenis, khususnya di PMM adalah pembantuan sembako, bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan tunai. Kemudian di Direktorat Jenderal lain sudah tentu ada PKH, kemudian sudah tentu di Direktorat Jenderal ada pemberdayaan, ada resos, rehabilitasi sosialnya. Nah, semua usaha-usaha ini menjadi satu kesatuan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program KUGO misalnya, ada program web misalnya. Ini semua untuk menciptakan lapangan kerja, menciptakan kegiatan-kegiatan yang dapat menopang atau menambah atau meningkatkan penghasilan dari seluruh masyarakat. Sudah tentu tujuan akhir dari keseluruhan itu meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, manusia-manusia Indonesia. Sudah tentu perlu partisipasi dunia usaha, masyarakat, maupun lembaga-lembaga sosial lainnya, apakah yang ada di dalam negeri atau di luar negeri. Selalu kita membangun komunikasi, kolaborasi dalam penanganan kemiskinan. Bapak Ibu yang kami hormati, visi hasil transformasi perlindungan sosial sebagaimana di dalam layar, sesungguhnya yang menjadi garapan kita adalah mereka-mereka yang berada di 40% ke bawah, yaitu yang disebut dengan mereka-mereka yang kondisi kehidupannya masih rentan, masih kondisi kehidupannya masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak, dan ini terformulasi di dalam program atau sistem pendataannya melalui DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, siapapun nanti di Republik ini yang ingin berpartisipasi penanganan masalah sosial ini, sudah tentu sumber datanya ada di Kementerian Sosial, sudah tentu dihimpun dari data yang ada di seluruh wilayah kabupaten kota. Sebagaimana yang kita pahami, ada 514 kabupaten kota di Indonesia ini harus membuat, mendata, mengidentifikasi masyarakatnya masing-masing, kemudian melaporkan dan menguploadnya ke DTKS, sehingga di DTKS ini nantinya diolah sedemikian rupa mana yang menjadi prioritas. Sudah tentu mereka-mereka yang masih berada di desil 1, 2, dan 3. Nah, kalau desil di atasnya yang rentan ini pun masih menjadi garapan kita, karena sedikit saja ada persoalan yang mengguncang ekonomi, ya yang rentan ini jatuh lagi ke kelompok menjadi kelompok fakir miskin. Nah, ini mohon menjadi perhatian bagi kita semua untuk selalu mewaspadai mereka-mereka masyarakat kita yang di kondisi rentan ini, karena seperti terjadi pandemi ini, mungkin persentase masyarakat rentan ini jatuh ke miskin menjadi luar biasa besar.
Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami bersama. Kemudian sudah tentu arah kebijakan subsidi yang ditempuh oleh pemerintah selama ini bukan mengecilkan, perlu modifikasi sedemikian rupa sehingga subsidi ini benar-benar nanti dinikmati oleh masyarakat miskin. Karena prinsipnya sekarang kita harus mensubsidi orang per orang, bukan mensubsidi harga. Dari beberapa pendapat yang menyampaikan bahwa kalau mensubsidi harga ini kadang-kadang juga tidak terlalu tepat sasarannya, seperti misalnya di masa lalu mensubsidi harga BBM. Sudah tentu orang miskin tidak memanfaatkan BBM karena dia tidak punya kendaraan. Numpang angkot pun dia harus bayar tidak dalam harga subsidi, harga normal. Nah, ini kan kayaknya kurang pas. Ke depan barangkali subsidi jenis ini bukan kita riak gitu, artinya strategi seperti di Kementerian Sosial mensubsidi orang, memberi bantuan tunai kepada orang ataupun non tunai kepada orang, jelas yang disasar adalah mereka-mereka yang benar-benar tidak mampu. Lalu seperti subsidi BBM diturunkan, ya yang tidak mampu tetap tidak menikmati karena tidak menggunakan secara langsung, apalagi tidak punya motor misalnya. Nah, ini hal-hal yang barangkali perlu perbaikan kita ke depan. Subsidi sejenis ini perlu didesain sedemikian rupa sebagaimana yang sudah kita jalankan, harus menyasar orang per orang. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, kami banggakan, sudah tentu dalam kesempatan ini kita menyampaikan sekilas beberapa program-program yang sedang berjalan di tahun ini di Dirjen Penanganan Fakir Miskin 2020, 2021, 2022 nantinya. Ini sekedar informasi, target penanganan program fakir miskin melalui bantuan sembako yang proses sistem salurnya melalui perbankan, target di 2021 ini 18,8 juta, tentu dibagi menjadi 3 wilayah 1, 2, dan 3. Nah, kami sudah tentu membagi ini secara adil, secara pemerataan gitu, bagi mereka-mereka yang berlokasi di wilayah 1 di Pulau Sumatera dan Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat, termasuk di Pulau Riau. Nah, itu target kita untuk bansos pangan ini sekitar 6,999 juta, hampir 7 juta. Yang di wilayah 2 6,6, di wilayah 3 5,1. Nah, ini sudah tentu melihat situasi dan kondisi kesulitan kita secara geografis, sudah tentu di wilayah 3 yang tersulit karena menghadapi Sulawesi, Ambon, Papua Barat yang kondisi geografisnya ya luar biasa, ada kesulitan. Tapi kita tidak bisa menyerah gitu kan. Termasuk BST kemarin pada saat maraknya pandemi awal, target kita itu ya sekitar 9 juta, ya sudah dibagi juga ke dalam 3 wilayah termasuk RTLH. Nah, di tahun ini hanya 3.000 untuk 3 wilayah untuk seluruh Indonesia, dan sudah tentu jadi hal-hal yang sebenarnya masih jauh dari berkecukupan, tapi karena memang ketersediaan anggarannya lebih prioritas kepada mereka-mereka dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya yang menjadi sasaran BPNT atau program sembako maupun BST. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, khusus kepada teman-teman Porda. Target-target ini menjadi pegangan dari teman-teman kita di lapangan di masing-masing kabupaten kota. Sudah tentu ada kesulitan-kesulitan yang tidak bisa diatasi sebagai harapan kita karena situasi dan kondisi. Satu, memang pandemi ini masih berjalan begitu hebat. Yang kedua, secara geografis memang kesulitan teman-teman untuk mendistribusi bantuan-bantuan ini, termasuk di dalam mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah
atau dengan kecamatan atau dengan desa-desa yang sudah tentu tidak mudah kita tembus. Dengan beberapa contoh dalam film tadi juga kita menyadari betapa perjuangan teman-teman untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas sebagai korda. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, itu hal-hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan program kita. Sudah tentu harus menjadi perhatian kita secara penuh, terlebih lagi teman-teman korda yang sudah tentu sebagaimana tema yang diharapkan di dalam peningkatan kapasitas ini, bagaimana bisa menjadi korda yang unggul. Kami menyadari beberapa waktu lalu memang secara pribadi saya memohon maaf karena ada keterlambatan pelayanan kepada teman-teman korda, bukan semata-mata karena keinginan kita mempersulit, tetapi karena memang ada perubahan-perubahan yang kita alami, belum diikuti secara penuh oleh payung hukum yang semestinya. Perubahan dari kortek menjadi korda itu juga luput dari perhatian kita, sehingga di anggaran terjadi penundaan atau dibintang gitu, sehingga perlu usaha-usaha menyiapkan payung hukum sebagai keputusan menteri. Nah, setelah keluar keputusan menteri ini baru salary atau honor teman-teman di korda ini baru bisa terdistribusi barangkali menjelang lebaran di 2021 kemarin. Ini sekali lagi kami atas nama pimpinan kementerian memohon maaf atas keterlambatan itu. Mudah-mudahan ke depan semua menjadi lebih lancar. Dengan berakhirnya informasi tadi yang kami sampaikan, sudah tentu saya menyambut baik, memberi apresiasi luar biasa kepada teman-teman dari ADB, bahwa koordinasi yang saya pahami adalah Pak Setiawan, yang sudah sama-sama kita bersama membangun negeri ini, khususnya dalam pelayanan sosial atau pembangunan kesejahteraan sosial. Maka dengan mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, hingga bisa bertemu walaupun lewat udara pada teman-teman korda. Sekali lagi semangat dan semangat untuk korda supaya bisa melanjutkan pengabdian kita untuk bekal kita hidup di kemudian hari setelah di luar kehidupan di dunia ini. Dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, maka kegiatan penguatan kapasitas korda bagaimana menjadi korda yang unggul kami buka secara resmi. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan kami kembalikan kepada host atau pembawa acara untuk dilanjutkan kegiatan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat.